Menikahi Majikan Ibu, karya Casanova, episode 150. Bel, maafkan aku. Bella sedang membuat kepang rambut sebahu Isabella. Sengaja dia mendandani putrinya supaya terlihat cantik dan lucu untuk bertemu dengan kedua orang tua Roland. Jemari tangan Bella terlihat lincah menjalin rambut hitam itu sedemikian rupa, sambil sesekali bercanda dengan Isabel yang duduk di atas ranjang di sampingnya. "Mami, kita mana?" tanya Isabel dengan kalimat yang belum terlalu sempurna. "Kita mau kemana, sayang?" "Seperti itu cara bertanya yang benar," ralat Bella memberitahu. Bella tersenyum ketika putri mungilnya ulang kembali pertanyaan yang sama. "Kita mau mana?" ulangnya sambil tertawa. "Mami tidak tahu, sayang. Tadi Dedi cerita ke Ica mau kemana." Bella balik bertanya. Tangannya sedang mengikat jalinan rambut Isabel dengan karet rambut supaya tidak terlepas. Memasangkan sebuah jepit rambut Hello Kitty berukuran besar di bagian atasnya. "Sudah cantik," puji Bella, merapikan sisir dan ikat rambut yang tersisa, memenuhi tepi tempat tidur. Dari arah kamar mandi, terlihat Bara keluar hanya berbalut handuk dililit di pinggang sampingnya, memamerkan perut kotak berotot, seolah ingin menarik perhatian sang istri. "Ica, main dengan emak dulu," pinta Bella menghadiahkan kecupan di pipi sebelum menurunkan Isabel dari atas tempat tidur. Tampak gadis kecil itu berlari dengan rambut yang baru saja dikepang rapi, melompat ke kiri dan ke kanan. Bella terpaksa mengusir putrinya setelah melihat penampilan Bara yang seadanya. "Bella, kamu sengaja mengusir Ica kan?" tanya Bara dengan penuh percaya diri. Kedua alisnya naik turun, menggoda ibu hamil yang semakin hari semakin cantik dengan tubuh berisinya. "Mas, aku benar sepenuhnya maafkan Mas. Kebohongan Mas itu masih bekas. Tidak semudah itu melupakannya," ucap Bella bergegas menuju meja rias, merapikan rambut panjangnya. Senyum yang tadi sempat hadir sekarang lenyap tidak berbekas. Bella meremas sisir dengan pikiran menerawang, duduk memandang cermin dengan pikiran kosong. "Bella, maafkan aku." Lelaki dengan handuk di pinggang itu berjalan dekat, berlutut di sisi Bella dan mendapatkan maaf seutuhnya. "Kamu mau aku bagaimana?" tanya Bara meluk pinggang Bella dan menempelkan kepalanya di perut buncit istrinya, mencoba menguping apa yang sedang dilakukan jagoan mungilnya di perut sang momi. Tidak terdengar apa-apa, hanya perut Bella yang membuat senyum Bara merekah. Bella menggeleng. "Aku hanya takut kalau Mas mengulang kembali. Setiap saat aku maafkan, ada saja membuat aku kecewa lagi." Jelas Bella menghela nafas pelan, memandang nanar pada laki yang sedang menikmati bersamaan dengan bayi dalam kandungannya. Kalau boleh jujur, berat maafkan Bara kembali setelah kebohongan demi kebohongan dilakukan suaminya. Tetapi ada bayi tidak bersalah yang dilibatkan di sini, buah hatinya dan Bara. Bagaimanapun, anaknya tidak tahu seberat dan serumit apa masalahnya dan Bara tidak berhak menerima buah dari sikap egoisnya. Memilih pergi meninggalkan Bara, pasti akan ada banyak hati yang terluka, termasuk ibunya dan Isabel. Dia tidak bisa bersikap kanak-kanakan seperti itu. Kalaupun harus berpisah, dia akan memilih berpisah secara damai, yang tidak akan meresahkan banyak hati, karena kepergiannya diam-diam tanpa tujuan. Namun untuk saat ini, dia masih melihat kesetiaan di mata suaminya, meskipun Bara sering berdusta. Bella masih terlihat seberkas cinta yang tulus dari Bara untuknya. Lelaki yang begitu mencintai ibunya sampai rela menikahi putrinya tanpa cinta, tidak akan mungkin sanggup menyakitinya dengan sengaja. Bukankah menyakitinya berarti menyakiti ibunya juga? "Aku hanya tidak mau bertengkar untuk sementara ini. Ibu sedang sakit dan aku juga sedang hamil." Bella mengeluarkan apa yang dipikirkannya selama ini. "Baiklah, tidak masalah. Kalau belum maafkanku, tidak apa-apa. Tetapi kembali bersamaku Jakarta. Rumah kita di sana. Suami istri itu harus tetap bersama, seberat apapun masalahnya," pinta Bara beralasan. "Kabur dari masalah bukan penyelesaian. Rumah tangga akan tetap utuh kalau kita tetap bersama menghadapi masalah. Tetapi saat salah satu memilih pergi, di sanalah awal perpisahan itu bermula," lanjut Bara. "Kamu masih mau mempertahankannya atau menyudahinya, Bella?" tanya Bara pelan. Kembali Bella menghela nafas berat. "Aku akan ikut Mas ke Jakarta. Aku sudah janji dengan Mbak Bella. Aku tidak mau membuatnya menunggu." "Aku juga akan mengurus kepindahan sekolah Ica. Mungkin saat melahirkan, aku akan menetap di Surabaya. Aku tidak bisa meninggalkan ibu sendirian di sini." Bara terkejut. Keinginan tinggal di Surabaya kembali ucapkan Bella. Bukan sekarang saja sudah sering Bella mengambil keputusan sepihak untuk menetap di Surabaya. "Aku tidak setuju, Bella. Perusahaan di Jakarta membutuhkanku.
Aku tidak bisa menetap di Surabaya bersamamu, tegas Bara. Mas bisa tetap di Jakarta. Aku dan Ica akan menetap di sini sampai aku melahirkan Mas. Bara kembali menggeleng. Aku tidak mau kita berpisah seperti ini, Bel. Ibu hamil itu tersenyum getir, mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Kisah kita dimulai dari kamar ini, Mas. Ucap Bella dengan mata berkaca-kaca mengalihkan pembicaraan. Membahas masalah yang sama terus-menerus membuatnya sesak. Teringat bagaimana hubungannya dengan Bara berawal. Dulu laki yang bersimpu depannya adalah seorang pahlawan dalam kehidupan keluarganya. Bella teringat pertama kali diajak ibunya masuk kediaman mewah ini setelah mengantongi izin dari laki yang sekarang menjadi suaminya. Bara laki yang baik hati, sangat baik di matanya pada saat itu. Di zaman sekarang akan sulit menemukan sosok sebaik Bara. Lelaki itu tidak pernah pusing dengan berapa banyak uang yang dikeluarkannya. Suaminya itu bisa membantu siapa saja yang dianggapnya pantas, dengan tulus dan tanpa pamrih. Bara tidak pernah menolong orang setengah-tengah. Dulu setiap awal bulan, dia dan Risa akan mendapatkan uang saku untuk biaya sekolah dan uang jajan dari Bara. Tidak pernah terbesit sedikit pun di benak Bella kalau laki yang menjadi dewa penolong keluarga mereka akan menjadi suaminya di kemudian hari dan sekarang sedang berlutut harap maaf darinya. Kamu dulu yang paling sering masuk kamar ini, gadis ingusan yang pemberani. Apa tidak terpikir olehmu, aku akan menguncimu di kamar mandi? Ucap Bara tertawa, mengingat gadis lugu yang selalu menyiapkan air hangat untuknya setiap pulang kantor. Kamu dulu sangat baik, Mas, bukan tukang bohong seperti sekarang. Omel Bella mukul mundur pundak Bara, membuat Bara hampir terjengkang ke belakang. Bella, protes Bara kembali membelit pinggang Bella dengan manja. Keduanya masih di posisi yang sama. Bella duduk di depan cermin dan Bara berlutut memeluk pinggang istrinya. Mas, aku serius. Aku sudah mengambil keputusan. Bukan karena hubungan kita yang buruk akhir-akhir ini. Aku mengkhawatirkan ibu. Di sini ibu sendirian. Aku tidak bisa tenang. Apalagi semakin hari semakin bertambah bulan, kandunganku semakin besar. Kalau terjadi sesuatu pada ibu, aku belum tentu bisa terbang seenaknya seperti sekarang. Jelas Bella. Tatapan penuh harap dan pengertian mengarah jelas menerobos manik mata biru suaminya. Aku belum bisa menjawabnya sekarang, Bella. Aku harus memikirkannya dulu. Tidak mudah tinggal berpisah seperti ini. Aku tidak bisa kalau harus tinggal berjauh denganmu dan Ica. Sahut Bara. Lelaki itu berdiri, menepuk pelan pipi mulus Bella yang tertunduk, mengecup pelan bibir merah delima istrinya sekilas. Bersiaplah Bella, kita akan menemui Roland sebentar lagi. Pinta Bara, kaki panjangnya sudah melangkah menuju walk-in closet dan berganti pakaian. Terpaksa harus menyudahi obrolannya, supaya tidak terlalu malam menemui Roland. Apalagi mereka harus bawa serta Isabel. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.